Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu di dalam doa masing-masing. Kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang dituliskan kepada kamu telah dinyatakan benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Tongdo na baru patik nahu surat to kamu. Si tongdoi di bagasan ibana, dohot di bagasak kamu. Ay nasalpu manahulum. Nunga marsinodang nuaing panodang nasitongi. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang pemuda yang mengalami banyak kepahitan hidup karena perlakuan orang tuanya yang tidak menghendaki kelahirannya. Pada suatu hari pemuda ini bertobat dan hidup dalam Kristus. Sejak itu ia menyadari bahwa ia harus belajar mengasihi kedua orang tuanya. Tak mudah baginya untuk mengubah kebencian yang ada dalam hatinya menjadi kasih sejati. Namun kasih Kristus dalam dirinya terus menguatkan dia untuk belajar mengasihi. 8 tahun berselang, akhirnya kedua orang tuanya juga menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya karena mereka mengalami betapa besar kasih putranya kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya kasih Kristus yang mampu mengubah kebencian menjadi kasih. Kristen wajib hidup seperti Kristus hidup, yakni mencirikan kasih. Mengapa mengasihi saudara sebagai tanda seseorang telah hidup dalam Kristus? Seorang yang hidup dalam Kristus berarti telah mengalami terlebih dahulu kasih Kristus yang mati di salib sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia berdosa. Kasih yang telah dialaminya ini akan memampukannya mengasihi orang lain, keluarga, sahabat, teman, dan siapa saja. Mengasihi orang dekat, keluarga, jauh, hidup kita sehari-hari sulit dibandingkan mengasihi orang lain. Karena mereka dapat melihat bagaimana kualitas hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, mengasihi tidak dapat dipisahkan dengan menaati perintahnya. Setiap orang yang mengasihi Allah, baik bapak-bapak, orang muda, dan anak-anak, akan melakukan perintahnya yang intinya adalah kasih. Tetapi seseorang yang tidak mengenal, menerima, dan melakukan kasih adalah seorang yang masih dalam kegelapan dan ia tidak tahu kemana arah hidupnya. Bagaimanapun juga, natur lahiriah kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Hidup dalam terang tidak berarti terpisah dari dunia, namun tidak mengikuti arus dunia yang akan lenyap. Segala yang dari dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup harus ditinggalkan. Semuanya ini bukan lagi merupakan tujuan hidup, karena akan menghambat kasih itu kepada Bapa. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi anak-anak terang, kita harus menjauh dari keinginan-keinginan dunia ini, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan
dan sesama dengan segenap hati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, oleh karena kasih-Mu kami beroleh hikmat, kesehatan, dan sukacita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami akan melakukan aktivitas kami di dalam pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa haruslah kami mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami harus hidup di dalam kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Bapa yang baik, mampukan kami untuk melakukan semua itu di dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami tetap di dalam sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, dan ampunkan juga kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan dan tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Lindungi dan berkati kami senantiasa hari ini sampai selama-lamanya, terkhusus di dalam melakukan semua aktivitas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.